Sejarah Sunan Kalijaga menjadi wali Songo hingga wafat lengkap. Sunan Kalijaga salah satu tokoh wali Songo yang sangat berperan dalam menyebarkan dakwah di Pulau Jawa. Beliau mampu memasukkan pengaruh ajaran Islam pada tradisi Jawa. Pada artikel ini kita akan membahas tentang riwayat atau sejarah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan satu dari 9 wali yang memiliki perbedaan cukup menonjol dari para wali lainnya. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu dalam berpakaian dan dalam berdakwah menyebarkan Islam. Dalam berpakaian, Sunan Kalijaga lebih sering pakaian yang berwarna hitam dengan belangkon khas Jawa yang beliau pakai. Hal ini menandakan keluasan serta kesederhanaan beliau. Dalam berdakwah atau menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga juga berbeda dengan para wali lainnya. Beliau cenderung lebih halus atau pelan-pelan dalam memasukkan ajaran Islam ke dalam kebiasaan atau tradisi Jawa. Sampai akhirnya Islam bisa masuk ke Pulau Jawa seperti sekarang ini. Riwayat atau sejarah Sunan Kalijaga. Menurut sejarah yang dikenal masyarakat umum, Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Syahid atau Raden Syahid. Beliau anak seorang adipati Tuban yang bernama Ki Tumenggung Wilatika. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama lengkap ayah Raden Mas Syahid adalah Raden Saur Temenggung Wilatikta. Nama-nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid atau Raden Syahid, Raden Abdurrahman Lukojoyo, dan Pangeran Tuban. Pada masa mudanya, Raden Mas Syahid merupakan seorang yang giat dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Menurut cerita yang ada, beliau diperkirakan lahir di tahun 1450. Asal-usul atau silsilah beliau, ada yang berpendapat Raden Syahid atau Sunan Kalijaga merupakan pribumi Jawa asli. Pendapat tersebut berdasarkan pada cerita Babat Tuban yang menceritakan tentang penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi. Di dalamnya diceritakan bahwa Raden Syahid merupakan cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu ayahnya Sunan Kalijaga. Hal itu berdasarkan pada catatan Tom Pires pada tahun 1468 sampai 1540. Tom Pires merupakan seorang penulis dari Portugis yang pernah mencatat sejarah Tuban di periode 1468-1540. Sedangkan pendapat kedua mengatakan Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab yang memiliki silsilah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sejarawan yang bernama De Graaf berpendapat bahwa Sunan Kalijaga mempunyai silsilah dengan paman Nabi Muhammad SAW, yakni Ibnu Abbas. Singkat cerita kehidupan Raden Syahid sebelum menjadi wali. Ada salah satu cerita yang meriwayatkan asal-usul nama Sunan Kalijaga. Diceritakan sebelum mendapatkan nama Sunan Kalijaga atau gelar wali Songo, Raden Syahid merupakan seorang yang sudah mengenal Islam sejak kecil, yakni mulai guru agama di Tuban. Raden Syahid merupakan putra adipati yang dekat dan peduli dengan rakyat jelata. Hal ini dibuktikan dengan masa muda beliau yang pernah membela rakyat jelata di masa yang sulit. Pada masa itu terjadi musim kemarau panjang yang membuat para rakyat jelata gagal panen. Namun dalam waktu yang bersamaan, pemerintahan pusat sedang membutuhkan dana yang besar untuk mengatasi pembangunan atau roda pemerintahan. Akhirnya mau tidak mau rakyat jelata harus mau untuk membayar pajak yang tinggi. Melihat keadaan yang semakin kontradiksi antara pemerintahan dengan rakyat jelata, Raden Syahid yang dekat dengan rakyat jelata merasa harus membantu rakyat jelata. Akhirnya Raden Syahid tanpa pikir panjang melakukan perbuatan yang tidak terpuji demi menolong rakyat jelata. Singkat cerita, kisah pertemuan dengan Sunan Bonang. Ketika Raden Syahid
merebut tongkat dari orang berbaju putih secara paksa, menyebabkan orang tersebut tersungkur jatuh sambil mengeluarkan air mata, dan tanpa suara orang itu pun bangun dengan susah payah. Sedangkan Raden Said saat itu mengamati tongkat itu. Sadar bahwa tongkat itu tidak terbuat dari emas, heran melihat orang berbaju putih itu menangis. Akhirnya Raden Said pun mengembalikan tongkatnya. Namun orang itu berkata, "Bukan, tongkat itu yang aku tangisi," sambil menunjuk rumput di telapak tangan. "Perhatikanlah, aku sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan sia-sia. Rumput ini tercabut saat aku terjatuh tadi. Cuma beberapa helai rumput saja, kamu merasa berdosa?" tanya Raden Said heran. "Ya, memang berdosa, karena kamu mencabutnya tanpa sebuah kebutuhan. Apabila untuk makanan ternak itu tidak apa, namun apabila untuk sebuah kesia-siaan, sungguh sebuah dosa," jawab orang itu. Kemudian Raden Said tentang apa yang sedang ia perbuat di tengah hutan seperti ini. Setelah mengetahui perbuatan Raden Said, orang itu mengatakan sebuah perumpamaan terhadap perbuatan Raden Said. Apa yang dilakukan Raden Said ibarat mencuci pakaian yang kotor, menggunakan air kencing yang hanya akan menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Raden Said pun tercekap mendengar pernyataan orang berbaju putih tersebut. Raden Said pun semakin dibuat terpukau dengan keajaiban yang ditunjukkan dengan mengubah sebuah pohon aren menjadi pohon emas. Karena penasaran dan kagum, Raden Said memanjat pohon aren itu. Namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon itu rontok mengenai kepalanya. Akhirnya beliau jatuh ke tanah dan pingsan. Berguru kepada Sunan Bonang. Setelah bangun dari pingsan, Raden Said pun sadar bahwa orang berbaju putih itu bukan orang biasa, sehingga timbul keinginan untuk belajar kepadanya. Akhirnya dikejarnya orang berbaju putih itu sekuat tenaga. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada orang berbaju putih itu. Kemudian diberikan sebuah syarat, yaitu Raden Said diperintahkan untuk menjaga tongkat yang dibawa dan tidak boleh beranjak sebelum orang itu kembali menemuinya. 3 tahun kemudian datanglah orang itu menemui Raden Said yang ternyata masih menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali sungai. Orang berbaju putih itu ternyata adalah Sunan Bonang. Kemudian Raden Said diajak pergi ke Tubun untuk diberi pelajaran agama. Sebagian orang percaya bahwa dari kisah inilah nama Sunan Kalijaga diberikan kepada Raden Said, karena kata Kalijaga terdiri dari kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Menjadi seorang wali, Raden Said yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga merupakan anak muda yang cerdas, terampil, pemberani, dan berjiwa besar. Beliau mempelajari berbagai ilmu dari gurunya, antara lain ilmu filsafat, syariah, kesenian, dan sebagainya. Sebab ilmunya yang luas, Sunan Kalijaga dikenal oleh masyarakat sebagai orang piawai dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ditambah beliau juga ahli dalam bidang sastra dan mampu membuat syair-syair Jawa yang indah. Dikarenakan ilmu-ilmu yang beliau kuasai dan kepribadiannya itu membuat Sunan Kalijaga termaksud sebagai salah satu wali Songo yang bergerak di bawah perintah Sultan Patah di Demak. Beliau diberikan tugas untuk berdakwah di wilayah-wilayah pedalaman yang rawan dengan kejahatan.